Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, video kita kali ini kita mau bahas tentang Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Nah, sebelumnya saya juga mau minta maaf dulu karena sudah cukup lama saya tidak membuat video karena ada beberapa hal, dan juga saya belum tayangkan video lanjutan yang kemarin ya. Jadi sekarang kita mau bahas tentang Garuda Pancasila. Nah, baru-baru ini kita mendengar sebuah berita. Ada sekumpulan kelompok di salah satu wilayah negara kita, sebuah ormas ya, dia mengubah lambang negara Garuda, diubah menjadi yang tadinya menoleh ke kanan menjadi lihat ke lurus pandangannya dan memakai mahkota, dan juga ada mengganti salah satu tulisan dari Bhinneka Tunggal Ika dengan tulisan lain ya. Nah, menurut saya ini harus diluruskan ya. Karena apa? Karena pada saat merancang gambar Garuda Pancasila itu melalui proses yang cukup luar biasa menurut saya, dan itu nggak sembarangan. Kita ketahui yang merancang gambarnya sendiri itu adalah Sultan Hamid II dari Pontianak, dan juga Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Tiga orang ini kita ketahui itu juga bukan orang sembarangan ya. Mereka memiliki tingkat spiritual yang baik dan memiliki kewaskitaan yang cukup luar biasa menurut saya ya. Dan mereka ini, satunya sultan, yang kedua itu Bapak Insinyur Soekarno, kita ketahui sendiri siapa beliau, dan juga Bapak Muhammad Hatta ya. Nah, kenapa lalu dipilih gambar burung Garuda itu sebagai lambang negara kita ya? Nah, kita tarik cerita dari sebuah kitab Mahabharata ya, kitab kuno dahulu ya. Di sana diceritakan bahwa burung Garuda ini adalah salah satu anak dari Resi ya, Resi Kasyapa dan Winata ya. Nah, kita ketahui sendiri Garuda sendiri itu adalah sebagai wahana atau kendaraan dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sendiri itu adalah salah satu dewa yang ada dalam Trimurti. Beliau adalah dewa pemelihara dan pelindung alam semesta. Dan Garuda sendiri dalam mitologi kuno itu dipercaya memiliki sifat pemaaf, sifat pantang menyerah, ya, sifat pelindung alam semesta juga seperti halnya Dewa Wisnu. Dan Garuda sendiri tidak pernah memiliki rasa dendam. Ya. Meskipun dalam ceritanya, dalam kitab Mahabharata, Garuda sendiri pernah ditinggalkan, atau semasa lahirnya masih dalam kondisi telur itu dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya, dia tidak merasa dendam, justru malah sebaliknya, dia menunjukkan bakti luhurnya kepada orang tuanya. Justru setelah dia dewasa, dia mencari orang tuanya. Ya, dan menyelamatkan orang tuanya. Dan dia mengetahui ternyata pada masa itu ibunya dijadikan budak. Ya, ibunya yang dijadikan budak oleh Kadura. Ya. Nah, justru sang Garuda sendiri itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa, Garuda menyelamatkan ibunya dari cengkraman ular dan naga. Ya. Dan akhirnya sang Garuda mampu menyelamatkan ibunya dengan mendapatkan Tirta Amerta ya. Tirta Amerta itu minuman para dewa ya, yang bisa membuat hidup abadi. Nah, ini juga memiliki makna filosofis yang tinggi. Jadi ada makna spiritual yang sangat tinggi. Nanti itu mungkin dalam pembahasan lainnya apa Tirta Amerta ini. Nah, kenapa saya angkat cerita ini? Karena untuk sebagai pengingat buat kita semua bahwa merancang gambar Garuda Pancasila ini tidak sembarangan ya. Di dalam gambar tersebut
terdapat makna filosofis dan harapan yang besar bagi pendahulu kita. Jadi 3 orang yang merancang tersebut pun juga itu bukan orang sembarangan. Mereka memiliki tingkat spiritual yang baik dan kewaskitaan yang bagus, yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, mereka mengerti kenapa mereka akhirnya memilih gambar Garuda ini. Ya, kenapa digambarkan dalam burung Garuda Pancasila itu menoleh ke kanan? Itu maksudnya apa? Ya. Itu maksudnya agar yang selalu dilihat adalah cahaya kebenaran. Kenapa tidak memakai mahkota? Itu juga agar kebenaran ini merata kepada siapapun, tidak melihat kasta. Ya. Lalu kenapa di belakang juga ada jambul 3? Itu juga ada bagian dari lambang Trimurti atau maksud dari Trimurti sendiri. Ya. Dan juga kenapa kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang dipilih? Ya. Dan kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini kita ketahui sendiri dikutip dari bait kitab Sutasoma. Ya, yang bermakna berbeda tapi satu. Kita bisa lihat sendiri, negara kita ini terdiri dari berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda lagi pendapat. Sejatinya satu, maka diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Ini makna harfiahnya ya. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu terdapat makna spiritual yang sangat tinggi menurut saya. Ada rahasia di dalamnya. Ya. Di dalamnya ada rahasia tentang ilmu ketuhanan. Di dalamnya juga ada rahasia tentang alam semesta. Dan ini sangat berkaitan erat dengan Ibu Bumi Bopo Angkoso. Jadi tidak sembarangan. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika memiliki rahasia yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan Ibu Bumi Bopo Angkoso. Belum lagi makna lainnya yang kita ketahui sendiri yang sangat berkaitan dengan 1945 hari kemerdekaan kita, tahun kemerdekaan kita. Kenapa tahunnya 1945, bulannya bulan 8, tanggal 17. Itu semua sangat berkaitan juga dalam gambar Garuda. Di sana bulu-bulunya pun menjelaskan tentang hal itu juga. Tapi ada makna terdalam lagi lebih daripada itu. Ya. Nah, cuman saya tidak akan menjelaskan secara lebih dalam lagi karena ini sangat berkaitan dengan rahasia alam semesta. Ya. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, saya di sini hanya mengingatkan kita semua. Ya. Di dalam gambar Garuda Pancasila itu ada harapan besar bagi pendahulu kita terhadap negara dan bangsa ini. Karena di dalam Garuda Pancasila sendiri itu sudah digambarkan semua petunjuk-petunjuk oleh para pendahulu kita, tinggal kita dapat menggali. Bukan merubah. Ya. Agar kita dapat mengkaji, bukan merubah. Ya. Semua dasarnya ada di sana. Tinggal kita dapat mengkajinya saja. Semua dasarnya ada di sana. Ya. Harapan besar bagi pendahulu kita, kendaraannya sendiri itu adalah ada di dalam Garuda Pancasila. Ya. Karena dalam mitologi sendiri, Garuda itu adalah kendaraan Dewa Wisnu, salah satu dewa dari Trimurti. Ya. Nah, saudara-saudaraku, teman-temanku, Garuda Pancasila itu sudah final. Karena Garuda Pancasila itu lahir, itu digali dari semua perjuangan para leluhur Nusantara. Semua digali dari Sumpah Palapa, dan semua digali dari Cakra Manggala Nusantara dan Cakra Manggala Jawa. Maafkan jika ada salah kata. Saya hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu saja hari ini.
rayu, rayu, rayu.